Sudah, sudah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum. Yang kami hormati Founder Guru Mengaji untuk Nusantara, Bapak Sri Wahono. Yang kami hormati Instruktur Bapak Wahyu Wibowo, SPD MPD, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia. Selamat datang di konferensi Diklat dari Guru Mengaji untuk Nusantara yang akan mempresentasikan media pembelajaran menggunakan aplikasi Smart Creator pada materi Satria. Acara ini akan dipandu oleh moderator. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Budi Wijayanto selaku moderator. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Bu Yuyun Khairul Anis SPD dari MAN 2 Blitar sebagai host. Saya Budi Wijayanto akan memandu acara presentasi hari ini. Materi akan dipresentasikan oleh Bapak Yoni Ernawanto SPDSD. Beliau adalah guru di instansi di SDN 1 Wonogiri, tempat tanggal lahir Trenggalek 2 Agustus 1984, alamat di Perumahan Citra Jaya 7, Jatibeduk, Wonogiri. Pak Yuni akan memberikan materi tentang tata surya, merupakan pengetahuan tentang kumpulan benda langit yang terdiri atas bintang dan seterusnya, dengan menggunakan aplikasi Smart App Creator SAC. Acara nanti dibagi dalam tiga kegiatan. Yang pertama presentasi, yang kedua tanya jawab, dan yang terakhir adalah closing statement dari presenter. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Yoni, dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Yuyun selaku host. Terima kasih Bapak Budi Wijayanto selaku moderator. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum. Yang terhormat Bapak Sri Wahono selaku founder Gumun. Yang terhormat Bapak Wahyu Wibowo selaku instruktur di Gumun Dikdar Diponegoro 5 ini. Dan Bapak Ibu peserta Dikdar Gumun yang berbahagia. Di sini gunaan media SAC materi sistem tata surya. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan membuka aplikasinya. Ini adalah paparan media pembelajaran SAC, materi sistem tata surya dan karakteristiknya. Di sini ada beberapa menu yang antar menghubung adalah berisi tentang kompetensi dasar pada materi tersebut, yaitu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristiknya. Materi ini ada pada siswa kelas 6 SD, kurikulum 2013, tema 9. Untuk materinya Bapak Ibu, materinya adalah sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit
yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan berbagai benda-benda langit, seperti satelit, komet, dan asteroid. Tata surya terletak di galaksi Bima Sakti atau biasa juga disebut Milky Way. Bumi tempat kita berpijak adalah salah satu dari 8 planet yang ada dalam tata surya. Terkait dengan sistem tata surya, antara lain terdiri dari matahari, planet, dan planet terdiri dari planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan Mars, kemudian planet Jupiter, kemudian planet Saturnus. Ada lagi planet Uranus dan planet Neptunus. Selain planet tersebut juga ada benda-benda langit. Benda-benda langit tersebut antara lain planet kerdil atau ground planet. Kemudian ada lagi asteroid. Asteroid ini adalah 4 planet yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet dalam. Sedangkan sisanya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet luar. Antara planet dalam dan luar terdapat sapu asteroid, yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya. Kemudian ada lagi benda langit, yaitu adalah komet. Komet sangat berbeda dengan asteroid. Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet biasa juga disebut bintang berekor. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Ada yang memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan mempunyai orbit berbentuk parabola. Komet terdiri atas kepala dan ekor. Kemudian selanjutnya di situ ada bulan dan satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di luar angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Planet yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bulan merupakan satelit alami Bumi yang banyak mempengaruhi gejala alam di Bumi. Misal pasang surut air laut, jarak bulan ke Bumi adalah 384 kali 103 km dengan diameter bulan 0,27 kali diameter Bumi. Kemudian untuk meteor selanjutnya. Meteor adalah serpian-serpian benda padat yang berterbangan, tidak beraturan, yang berasal dari serpian asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda langit lainnya, yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi, sehingga membuat serpian benda langit tersebut melesat, serta terbakar, hingga sampai ke arah bumi. Benda-benda langit yang berterbangan secara tidak teratur dengan orbit tidak tetap dan tidak bercahaya disebut meteorit. Ini adalah materi-materi sistem tata surya pada kelas 6 kurikulum 2013.
Untuk tadi terkait planet-planet, maaf ya, terkait planet-planet tadi ada kurang penjelasan. Untuk planet Merkurius adalah planet yang dekat dengan matahari dengan jarak Merkurius matahari sekitar 58,5 juta kilometer. Merkurius tidak mempunyai satelit dengan suhu permukaan pada siang hari 450 derajat Celcius. Kemudian Venus. Planet Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Untuk bumi, bumi adalah planet yang kita tinggali ini. Terus Mars. Planet Mars disebut juga planet merah. Ya. Mars memiliki atmosfer yang tipis sehingga tidak bisa menyimpan banyak panas. Kemudian yang Jupiter. Jupiter itu adalah merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya dengan diameter 139.822 km. Untuk selanjutnya adalah planet Saturnus. Ya. Planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter dengan diameter 120.500 km. Yang planet Uranus, Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan seperti gambar ini, ya, gambar di latar ini, dengan awal yang tebal yang menutupinya. Kemudian untuk planet Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari adalah 4.510 juta kilometer dengan periode revolusi 164,8 tahun dan periode rotasinya 19 jam. Jadi begitu Bapak Ibu untuk materi-materinya serta penjelasannya. Sekarang kita akan ke evaluasi. Penilaian harian muatan pelajaran IPA KD 3.7. Yang pertama adalah nomor 1, galaksi tempat kita tinggal dinamakan. Kalau kita jawab coba ini ada galaksi Magellan, galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, serta galaksi Black Eye. Yaitu jawabannya adalah galaksi Bima Sakti. Nah, ini sudah benar, poinnya 20. Sekarang, benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut, kita coba. Ini berarti jawaban salah. Kalau jawaban salah, berarti ini nilainya masih 20. Kemudian bagian permukaan dari matahari yang merupakan bola gas yang sangat besar disebut fotosfer. Fotosfer sudah benar, berarti poinnya 40. Dan nomor 4, meteorit yang mencapai permukaan bumi disebut, ya, meteorit adalah meteoroid yang mencapai permukaan bumi disebut, kita lihat ini, ya benar, meteoroid. Kemudian benda-benda langit berukuran kecil yang beredar mengelilingi matahari dalam lintasan yang tidak tetap adalah, kita coba jawab, misalnya ini asteroid, ya benar. Jadi nilai skor totalnya yang saya dapatkan tadi adalah 80. Jadi ini soal-soal evaluasi yang ada dalam sistem tata surya. Kami hanya mengambil sampel 5 soal. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah yang developer. Developernya disusun oleh saya sendiri, Yoni Ernawanto dari SD Negeri 1 Wonogiri. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Untuk selanjutnya kami serahkan Pak Budi. Monggo Pak Budi. Yes, sampun. Sampun. Halo, sampun. Nggih, sudah Pak presentasinya. Oke, makasih. Ini agak maaf nih, ada gangguan. Demikian tadi presentasi dari Pak Yoni R. Nawanto. Selanjutnya, monggo kalau ada yang mau
ditanyakan, silahkan. Monggo. Coba Yuni. Bu Yuyun katanya mau tanya, Bu Yuyun itu. Saya juga mau tanya. Oh, atau Pak Oke. Pak Wahyu dulu, monggo silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya itu mengenai tata surya, terutama tentang matahari. Kalau saya itu meyakini kan matahari itu juga berputar dan juga berevolusi. Jadi selain berotasi juga berevolusi. Apakah ini juga masih diajarkan ke anak SD bahwa matahari itu juga berputar dan juga berevolusi? Karena setahu saya dulu saya belajar SD itu ya yang berevolusi itu hanya di matahari dan matahari itu ya itu yang saya tahu dari waktu SD. Tapi sekarang perkembangan apakah ada perubahan tentang teori tersebut atau tidak? Moga Pak Budi Dipun. Monggo langsung dijawab. Langsung dianu nggih. Nggih, monggo. Nggih. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Untuk pembelajaran yang kami lakukan di sini yang untuk rotasi sama revolusi kami detailkan pada bumi, Pak. Untuk matahari kita hanya membahas tentang karakteristiknya saja. Misalnya terdiri atas lapisan-lapisannya begitu ya. Ada korona, ada fotosfer tadi. Untuk yang berevolusi sama berotasi kayaknya untuk yang di kelas 6 SD ini belum begitu mendetail begitu Pak. Mungkin itu Pak Wahyu. Mungkin ada Maksud saya ada tahapan lagi. Misalkan anak bertanya yang bisa jadi rujukan untuk maksud saya untuk anak kelas setara SD kelas 6 itu misalkan ada pertanyaan seperti itu gimana cara menjawabnya seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Apakah materinya itu kira-kira kan mungkin ada anak yang bertanya seperti itu karena mungkin dia bisa dari luar. Kalau saya memang meyakini matahari itu selain berrotasi juga berevolusi, cuma saya juga hanya sekedar ya yang saya tapi kalau untuk pengetahuan di anak SD itu terjadi. Jadi gini Pak Wahyu, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Untuk bumi demikian juga untuk matahari itu juga memiliki revolusi matahari karena mengelilingi pusat galaksi yaitu galaksi Bima Sakti. Sama seperti bumi dan planet lainnya, matahari juga berputar pada porosnya, Pak. Semua jenis bintang pasti berotasi dan berevolusi pada porosnya termasuk matahari. Matahari membutuhkan waktu sekitar untuk berotasi matahari membutuhkan 7 hari untuk bola padat tetapi bola gas. Ini membuat kecepatan berputar bagian dalam dan luar matahari menjadi tidak bersamaan. Yang bagian dalam ada bagian inti dan zona radiatif. Yang bagian luarnya ada zona konvektif dan fotosfer. Uniknya di sini, bagian dalam dan bagian luar matahari tidak bergerak dengan kecepatan yang selain itu bagian tengah matahari juga bergerak lebih cepat daripada bagian kutubnya. Bagian tengah matahari
31 hari untuk rotasi. Kenapa bisa seperti itu? Sampai saat ini para ilmuwan juga masih banyak yang meneliti. Mungkin begitu Pak Wahyu jawabannya. Oke, cukup Pak Wahyu. Itu ada Oke. pertanyaan. Ya, silakan Pak Wahyu. Ya cukup. Oke. Terima Oke, itu kasih. ada di chat itu ada pertanyaan Pak. Ini tentang apa namanya itu tadi Bu Yuyun Anis. Sekarang mulai ramai dibahas tentang teori mengenai bumi datar atau flat earth ya. Apa teori tersebut bertentangan dengan sistem tata surya? Monggo Pak Yuni untuk dijawab. Oh iya. Teori bumi datar ya maksudnya. Iya. Oh, sebentar. Apakah bertentangan dengan sistem tata surya begitu nih? Iya. Jadi begini, untuk penganut paham bumi datar, ya, ini menyebutkan fakta-fakta tentang bumi datar, ya, yaitu adalah yang pertama konspirasi NASA, kemudian matahari dan bulan mengitari bidang bumi, gravitasi, kemudian foto bumi bulat, ya, foto bumi yang bulat, dan banyak lagi ya teori-teori tersebut yang menunjukkan bahwa teori bumi datar. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ini untuk teori bumi datar ini ya kurang sesuai dengan yang di sistem tata surya, karena di sistem tata surya sudah kelihatan bahwa bumi ini berbentuk bulat. Halo Pak Budi. Sudah. Ya, sudah. Ada lagi itu ada satu lagi itu Pak. Ada satu lagi itu. Apa ini tentang pemanasan global itu loh Pak. Bumi itu kan, ya warming itu apakah juga dipelajari di kelas itu untuk anak kelas 6 itu juga bisa mengerti sehingga dia harus berperilaku apa itu monggo siapa. Oh iya. Nah, untuk pemanasan global itu sebenarnya juga diajarkan, tapi dalam tema 9 KD 3.7 ini yang mupel IPA-nya ini tidak membahas seperti itu, Pak. Jadi ya tetap diajarkan tapi mungkin di tema lain ya, tema lain. Karena di sini fokus saya ini yang tema 9 KD 3.7. Ya terkait pemanasan global itu ya diajarkan sebenarnya, dan ada siswa juga telah diajarkan tentang cara untuk bisa menanggulangi dan mencegah dan menghadapi pemanasan global itu sendiri. Mungkin itu Pak jawabannya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Bu Yun tadi kelihatannya mau bertanya, silakan Bu. Kalau ini mungkin kalau saya ini sebagai moderator juga bertanya ini Pak. Dari sisi umur Pak, bumi itu kira-kira bisa bertahan berapa abad lagi itu Pak dengan semakin berat bebannya gitu. Demikian Pak, monggo dijawab. Oh begitu. Untuk masa bumi itu ya tidak bisa memastikan Pak, karena ya maaf ini dipandang dari sisi agama ini sudah dari takdir Allah, nanti tergantung kalau sudah waktunya, tapi secara ini kelihatan nih ya mungkin ya beban bumi ya semakin berat, tapi dalam waktu kira-kiranya itu tidak bisa memberikan acuan gitu. Kira-kira begitu Pak. Gitu. Nah ini sekaligus pertanyaannya itu dilanjutkan lagi berkaitan dengan ilmu agama itu gimana Pak Gung itu Pak? Oh maaf, ilmu agama ya. Ya kalau nanti menurut ilmu agama ya halo Pak Budi, bisa mendengar saya? Kalau dipandang dari segi agama itu sampai bertanya bumi ya nanti. Halo, sampai Pak Yuni, bisa dengar saya? Ya bisa. Halo Pak Budi, bisa dengar saya? Halo. Halo, ya Pak Budi, bisa dengar?
Nggih, halo. Halo. Nggih, bisa dengar? Bisa dengar saya Pak Budi? Halo Pak Budi? Bisa dengar suara saya? Saya. Ada. Halo? Bu Yuyun? Bu Yuyun bisa dengar suara Halo? saya? Halo? Ya, Tapi menghilang ya Pak, menghilang. Oh, sudah dengar, sudah dengar. oke. Baik Pak Budi, sudah dengar suara saya? Sudah, ya. Sudah. Oke. Terkait Sudah, pertanyaan kalau jenengan, sudah. terkait pertanyaan jenengan mengenai ranah dalam agama, ini yang saya ketahui ya, karena di sini ranah saya guru kelas gitu ya. Yang saya ketahui ya nanti menunggu itu sesuai dengan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha itu Pak ya. Apabila nanti sudah digonjang-ganjingkan, itu berarti kan kembali ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Pak Budi, sepengetahuan saya. Iya, terima kasih. Paham saya. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Dipersilakan. Ada lagi Pak, bertanya Pak. Oke. Iya, monggo Pak Wahyu, monggo. Semakin lama itu bumi itu tetap atau berkurang masa volumenya atau bertambah volumenya Pak. Jadi berkembang, makin berkembang. Oh, gitu gini. Bentar. Ya. Jadi semakin lama itu bumi itu akan semakin berkembang, semakin besar atau semakin kecil atau tetap volumenya dalam hal volume maksud saya. Ini volume daratnya apa volume airnya, Pak? Volume buminya semuanya. Oh, volume buminya. Ya. Ya, memang ya. Kalau menurut pendapat saya, Pak, ini untuk yang volume di sini kan bumi ada dua bagian ya. Ada bagian darat, ada bagian laut begitu ya. Untuk yang volume airnya itu jumlah volume airnya selalu tetap ya karena ada mengalami sirkulasi. Kemudian untuk yang daratnya karena beban bumi semakin hari semakin tahun itu semakin berat, mungkin ada penurunan massa Pak, begitu. Begitu Pak jawabannya gitu. Oke, terima kasih. Itu Pak Wahyu sudah puas, Pak Wahyu? Kalau menurut keyakinan saya itu kan bumi itu semakin lama itu akan semakin volumenya membesar. Saya pernah jadi suatu saat sampai pada saat puncaknya sehingga mungkin bumi akan bisa apa meledak akhirnya. Oh gitu. Terima kasih masukannya gitu. Karena saya lupa ada ayatnya itu karena ada yang mengatakan bahwa bumi itu semakin lama itu memang berkembang. Jadi yang kutub utara, tapi kutub utara dan kutub selatannya itu kalau diukur itu akan semakin mendekat, tapi garis khatulistiwanya itu akan semakin panjang. Tapi mungkin penelitian yang berapa tahun saya juga nggak tahu. Hanya mungkin sekedar teorinya saya pernah dengar seperti itu. Saya nggak tahu betul atau enggak. Oh gitu. Iya, terima kasih ilmu ini pun Pak Wahyu. Mohon maaf. Iya. Iya, itu sudah saya kira. Waktunya sudah cukup. Pertanyaan-pertanyaan juga saya kira sangat berbobot. Ini menjadi tugas Pak Yoni untuk mendalami lebih jauh lagi. Dari berbagai pertanyaan-pertanyaan itu sangat menarik. Kemudian yang berikutnya secara non teori ya itu tadi antara ilmu dan agama kelihatannya belum klik gitu ya. Mungkin Pak Yoni silakan menyampaikan pernyataan akhir presentasinya dalam waktu 1 menit. Dipersilakan Pak Yoni. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Budi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
Untuk closing statement-nya pada pagi hari ini, apa yang kita pelajari ini adalah tentang sistem tata surya yang mana kita hidup, ya kita berada pada salah satu planet yang ada di dalam sistem tata surya tersebut. Sekiranya demikian Pak Budi, closing statement-nya. Terima kasih Pak Yoni, ya sangat menarik ya. Jadi yang saya nggak paham jadi sedikit paham. Nanti perlu juga membaca ayat-ayat lagi lebih jauh dari Pak Wahyu dan Pak Yoni tadi. Baik, sebelum saya tutup, ini tadi sebelum saya menulis sebuah pantun. Untuk menutup presentasi ini saya buat sebuah pantun. Buat rujak dicampur mentimun, dimakan bersama di suatu taman. Meskipun sibuk ikut gumun, tambah ilmu dan banyak teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Monggo Bu Yuyun. Oke. Demikianlah presentasi mengenai tata surya yang disampaikan oleh Bapak Yoni L. Nawanto. Presentasi yang sangat menarik mengenai tata surya dan bumi kita. Sebagai akhir dari presentasi ini, saya akan tutup. Bagi Bapak Ibu yang belum presensi, monggo silakan mengisi presensi terlebih dahulu. Demikian akhir acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.